Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fazai Batal Haki dengan NIM 1710623056. Hari ini saya akan menjelaskan tentang role model dan proposal bisnis saya. Role model yang saya pilih adalah Tiket.com. Apa itu Tiket.com? Tiket.com adalah platform OTA atau online travel agent pertama yang ada di Indonesia. Eh, Tiket.com melayani pemesanan tiket dimulai dari tiket perjalanan, penginapan, event, atau hiburan. Sekarang kita akan bahas tentang sepak terjang Tiket.com dari awal berdiri. Nah, Tiket.com ini diberdirikan pada tahun 2011 oleh 4 pemuda hebat, yaitu Wenas Agus Setiawan, Giri Undarsa, Dimas Surya, dan Natali Ardianto. Mereka memutuskan membuat tiket.com karena mereka merasa pada saat itu pemesanan tiket itu sangat sulit dan lama. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2012, tiket.com resmi menjalin kerjasama dengan PT KAI dan menjadi mitra pertama PT KAI. Dengan kerjasama ini, tiket.com meraih keuntungan hingga 1.300%. Lalu pada tahun 2014, tiket.com merilis aplikasi mobile khusus untuk Android dan layanan pelanggan 24 jam agar bisa melayani customer dengan masalah-masalahnya pada kapanpun. Lalu pada 2017 merupakan sejarah baru bagi tiket.com. Pada 12 Juni, tiket.com menjadi 100% bagian dari Jarum. Di saat itu juga tiket.com menyambut lembaran baru yang dipimpin oleh George Hendrata. Dengan adanya CEO baru, tidak mempengaruhi banyak di dalam operasional tiket.com. Karena CEO baru ini hanya bekerja untuk deal-deal dari luarnya. Sedangkan operasionalnya masih dipegang oleh CEO yang dari pertamanya itu. Nah, lalu pada saat ini tiket.com menjadi salah satu OTA terbesar di Indonesia saat ini dan menjadi official partner Kementerian Pariwisata Republik Indonesia atau Kemenparekraf. Lalu sekarang saya akan menjelaskan tentang proposal bisnis saya, yaitu Trustix, konser aman dan bebas penipuan. Pertama-tama saya akan menjelaskan dari latar belakangnya terlebih dahulu. Industri hiburan di Indonesia, khususnya konser musik, sedang mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir, apalagi setelah COVID-19 ini berakhir. Antusiasme masyarakat untuk menunggu-nunggu konser yang sudah lama mereka tidak hadiri sangat menggebu-gebu. Tapi banyak orang yang memanfaatkan antusiasme masyarakat ini untuk menipu tiket konser. Menurut data dari Kominfo, pada tahun 2023, terdapat lebih dari 1.000 kasus penipuan tiket konser dengan kerugian mencapai 12,23 miliar. Modus penipuan yang biasanya itu dilakukan di media sosial seperti Twitter atau Instagram. Biasanya penjual-penjual penipu ini memberikan harga yang lebih murah dari calo-calo yang lain, sehingga banyak pembeli yang tertarik dengan mereka. Nah, maraknya penipuan ini tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga menimbulkan kegelisahan dan khawatir kepada masyarakat yang ingin menonton konser. Lalu kepercayaan terhadap calo juga semakin goyah karena penipuan ini. Dan juga karena faktor lain seperti calo yang suka memberikan harga atau markup yang sangat tinggi. Sehingga banyak pembeli-pembeli atau orang yang ingin menonton konser itu tidak percaya dengan calo lagi. Nah, lalu karena keresahan-keresahan yang tadi saya sebutkan di latar belakang, hadirlah Trustix ini. Trustix adalah platform online inovatif yang dirancang untuk memfasilitasi transaksi jual beli tiket konser secara aman dan terpercaya.
Nah, dengan menggunakan Trustix ini, pembeli dapat terhindar dari penipuan dan mendapatkan tiket konser dengan harga yang wajar. Nah, Trustix ini eh, menjadi wadah juga untuk penjual tiket untuk memasarkan tiket mereka secara aman. Setiap penjual dan tiket yang terdaftar melalui Trustix akan melalui proses verifikasi yang sangat ketat sehingga tidak akan terjadi penipuan. Pembayaran dilakukan melalui sistem pembayaran yang sangat aman dan dana pembeli akan disimpan dalam escrow, seperti Shopee gitulah. Jadi saat pembeli sudah membayar untuk tiketnya, sebelum tiket itu sebelum tiketnya sudah diterima oleh pembeli, maka uangnya akan disimpan terlebih dahulu di Trustix. Setelah tiketnya sudah sampai dan tiketnya itu valid, maka Trustix akan meneruskan pembayarannya kepada penjual. Lalu tujuan dari Trustix adalah membangun reputasi sebagai platform terpercaya dalam industri jual beli tiket konser dengan memastikan keamanan dan keaslian setiap transaksi yang dilakukan. Saya melihat untuk transaksi jual beli tiket konser ini masih sedikit platform yang menyediakan untuk memberikan kepercayaan pembeli untuk membeli tiket secara aman. Jadi tujuan Trustic di sini akan memberikan wadah ini untuk pembelinya, lalu mengurangi angka penipuan dan praktik tidak etis seperti ya markup tadi yang memberi harga yang sangat fantastis dalam transaksi jual beli tiket konser, lalu menyediakan aksesibilitas yang lebih luas bagi pecinta musik untuk memperoleh tiket konser dengan harga yang wajar, seperti yang tadi saya jelaskan juga. Jadi segitu saja pemaparan saya dari role model dan proposal bisnis saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gaza dari Bisnis Digital B. Di sini akan menjelaskan sedikit tentang role model saya, yaitu Export. Jadi apa sih itu Export? Export itu adalah sebuah platform digital yang dapat membantu UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia untuk mengembangkan bisnis mereka melalui strategi marketing digital yang kreatif dan efektif. Adspot ini tuh menyediakan berbagai jasa seperti pembuatan konten, strategi marketing, manajemen akun media sosial, dan iklan digital. Lalu penemu atau founder dari Adspot ini itu bernama Aditya Santana, atau bisa kita lihat di sini. Dia itu awal menciptakan atau menemukan Adspot itu dari sebuah keresahan dia, yaitu tiap dia belanja atau tiap dia pergi ke salah satu UMKM, dia tuh masih banyak menemukan para UMKM yang gagap teknologi, yang nggak bisa memanfaatkan teknologi dengan baik. Masih banyak yang nggak tahu apa itu QRIS, padahal QRIS itu penting untuk di tahun 2024 ini. Terus selanjutnya ada perjalanan dari platform Adsport. Disclaimer, jadi Adsport ini tuh masih baru, hitungannya masih 2 tahun di sini. Pada tahun 2022 awal atau 2022 pertengahan, maaf, Adsport itu pertama kali membuat konten TikTok pada tanggal 1 Juli 2022. Lalu pada 2022, tanggal 6 Agustus, itu konten TikTok Export mulai naik menjadi 1 juta penonton. Pada tahun 2023, Export semakin berkembang sehingga membuka peluang kerja baru di bidang kreatif. Contohnya seperti desain Reels, desain story, dan melanjutkan series drama TikToknya hingga mencapai 5 juta penonton pada tanggal 3 November 2023. Dan sekarang di tahun 2024, Esport sudah memiliki engagement dan exposure yang cukup baik. Di sosial medianya mencapai 178.000 followers di Instagramnya dan 235.000 followers di akun TikToknya. Esport juga memecahkan rekor sendiri yang awal 5 juta tuh pada tahun 2024 hingga mencapai 10 juta penonton pada tahun tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke latar belakang.
Seperti yang kita tahu, platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, dan TikTok kini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita masing-masing dan memainkan peran penting dalam cara orang berkomunikasi, mengumpulkan informasi, dan sekedar mencari hiburan. Hal ini tentu saja menjadi peluang besar bagi perusahaan dan UMKM untuk menggunakan media sosial sebagai alat pemasaran. Namun sayangnya, menurut survei, hanya 48%, bahkan kurang dari setengah UMKM di Indonesia yang menggunakan media sosial sebagai alat pemasaran. Hambatan yang dihadapi itu udah banyak, yaitu kurangnya pemahaman tentang konten media sosial, eh, kurangnya pemahaman tentang strategi promosi, keterbatasan waktu dan tenaga untuk mengelola akun media sosial, serta ada juga keterbatasan anggaran untuk kampanye iklan digital. Selain itu juga banyak UMKM yang masih ragu nih untuk beralih dari metode pemasaran tradisional ke metode pemasaran digital. Oleh karena itu, ada peluang yang signifikan bagi penyedia layanan konsultasi dan manajemen media sosial seperti Adspot ini untuk membantu UMKM untuk meningkatkan literasi digital mereka melalui kontak berbasis biaya untuk meningkatkan kesadaran merek, penjualan, dan keterlibatan konsumen melalui strategi media sosial, serta manajemen konten, kampanye pemasaran digital, analisis data di media sosial, dan layanan profesional lainnya yang tersedia. Dengan lebih dari 60 juta UMKM di Indonesia, kebutuhan akan manajemen media sosial ini dan layanan pemasaran digital ini sangat tinggi. Saya ingin menjadi bagian dari solusi ini dengan menyediakan platform, ini udah ada namanya ya, platformnya itu dipasarin, terus dipasarin ini tuh semoga dapat membantu UMKM yang membutuhkan dan menawarkan paket langganan layanan manajemen media sosial yang terjangkau dan berkualitas. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bermadi. Dan di sini saya ingin mempresentasikan role model dan latar belakang untuk bisnis plan saya. Jadi role model yang saya pakai adalah Kuiper. Jadi apa sih itu Kuiper? Kuiper itu merupakan aplikasi edutech yang didirikan oleh orang Jepang yaitu Takuya Homa dan Takahiro Maeda yang menyediakan layanan sistem pembelajaran daring atau dalam jaringan. Kuiper menghadirkan fitur dan materi baru untuk mendukung kegiatan belajar. Jadi singkatnya, Fiverr ini merupakan aplikasi untuk menunjang pendidikan yang berbasis video yang bisa diakses melalui online. Lalu perjalanan dari aplikasi ini pertama tahun 2010, Fiverr ini didirikan oleh Takuya Homa dan Takahiro Maeda di Tokyo, Jepang. Lalu tahun 2012 sampai 2014, Fiverr meluncurkan layanan di negara negara Asia seperti Indonesia, Filipina, Thailand, dan Vietnam, dan mendapatkan pendanaan dengan total 43 juta dolar USD. Lalu tahun 2015 sampai 2017, Kuiper berhasil mengakui Zenius dan meluncurkan Kuiper School. Kuiper School itu semacam LMS di perkuliahan, lalu meluncurkan Kuiper Video dengan konten baru dan mendapatkan pendanaan dengan total 310 juta US dollar. Lalu pada tahun 2018 dan 2020 sampai 2020, Kuiper meluncurkan Kuiper Campus dan Kuiper Live. Kuiper Campus itu ya semacam LMS dan mendapatkan pendanaan dengan total 100 juta US dollar. Lalu pada tahun 2021 sampai 2024, Kuiper menargetkan untuk fokus di pasar Indonesia dan mendapatkan pendanaan sebesar 10 juta US dollar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang dari bisnis plan yang saya buat. Jadi seperti kita tahu perkembangan zaman ini eh, sangat pesat ya, mana sektor-sektor seperti ekonomi, bisnis, dan pendidikan mengalami era digitalisasi. Contohnya pada saat kita COVID-19, eh, kita diharuskan untuk belajar dan berkegiatan di rumah. Maka dari itu, eh, banyak perusahaan-perusahaan yang meluncurkan aplikasi untuk menunjang kegiatan-kegiatan seperti pekerjaan di kantor dan belajar dari rumah. Lalu, mengapa sih saya memilih untuk membuat
aplikasi untuk seperti Kuiper. Jadi alasannya adalah eh, seperti kita tahu ya, banyak siswa dan mahasiswa suka mengalami namanya lost learning atau penurunan kemampuan dalam akademik. Nah, maka dari itu saya membuat fitur yang berguna untuk memberikan pembelajaran seperti guru private yang dapat kita undang ke rumah masing-masing. Jadi nama aplikasi yang saya ingin buat adalah GuruGo, yaitu aplikasi bisnis yang diperuntukkan untuk siswa SD, SMP, hingga SMA sebagai jawaban atas permasalahan yang dialami seperti lost learning. Dan dalam aplikasi ini akan didukung oleh fitur-fitur menarik dan pastinya akan membantu para siswa agar proses kegiatan belajar serta kemampuan akademik tidak mengalami penurunan. Jadi fitur-fitur yang ada di aplikasi ini seperti video learning, yaitu pengguna akan disediakan video dengan konten materi sesuai dengan materi apa yang dipilih oleh pengguna. Nah, fitur ini dapat diakses secara gratis namun terbatas dan dapat diakses secara maksimal ketika pengguna berlangganan pada aplikasi. Lalu ada paket langganan. Dalam fitur ini pengguna akan ditawarkan untuk berlangganan agar pengguna dapat mengakses fitur-fitur yang terkunci. Jadi paketnya itu ada paket 1 tahun, 6 bulan, atau 3 bulan. Terus apa fitur utama dari aplikasi ini yaitu guru private, yaitu eh, pengguna dihadirkan dengan pilihan untuk memilih guru mana yang ingin mereka jadikan sebagai tutor. Jadi akan ditampilkan seperti riwayat pendidikan dari tutor, materi pengajar, terus metode pengajaran seperti apa, lalu cara pengajaran dan kepribadian si tutor agar pengguna dapat menemukan tutor guru private yang tepat dan sesuai dengan keinginan pengguna. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya tampilkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Kota Finandes Tampubolon. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan role model saya dalam bisnis plan saya nanti. Di sini role model saya adalah aplikasi Segari, yang dimana aplikasi Segari itu merupakan platform belanja online yang menyediakan bahan-bahan segar yang berkualitas seperti buah, sayur, ikan, daging, serta bahan pokok lainnya. Platform ini di bawah naungan oleh PT Sayur Untuk Semua yang didirikan oleh 3 tokoh, yaitu Yesus Setiawan, Farhan Anugrah, dan Farandi Rahmadani. Segari menjadi platform bahan pangan online yang menyediakan dan mengandalkan jaringan mitra petani yang tersebar di wilayah Jawa dan Sumatera. Segari hadir dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan teman segar atau konsumen terhadap bahan pangan yang segar dan berkualitas. Dan misi Segari yaitu mendekatkan dan menjadi jembatan antara petani lokal dan konsumen dengan mengandalkan jaringan mitra petani yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia. Jadi di sini ada timeline dari aplikasi Segari. Pada tahun 2020, aplikasi Segari diluncurkan sebagai platform berbasis aplikasi untuk memungkinkan pengguna berbelanja dengan mengatur pengantaran secara efisien. Ada juga dari latar belakang didirikannya aplikasi Segari, yaitu salah satu dari tokoh atau pendiri yaitu Farandi Rahmadana. Dia tertarik dengan tanaman hidroponik dan dia juga tertarik untuk berkontribusi di bidang pertanian. Pada tahun 2021, aplikasi Segari terus meningkatkan layanan dengan menambahkan fitur-fitur baru dan meningkatkan kualitas pengalaman belanja. Pada tahun 2022, penggunaan aplikasi Segari semakin meluas, mencapai kesuksesan yang lebih besar dan menjadi pilihan utama dalam belanja kebutuhan sehari-hari. Dan pada tahun 2023, aplikasi Segari terus tumbuh dan berkontribusi pada dinamika pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan latar belakang dari bisnis plan saya nanti.
bisnis plan yang saya buat nantinya yaitu ada sayur ready, yaitu supermarket at home. Nah, untuk latar belakangnya, pasar adalah sebuah tempat bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan jual beli atau perdagangan. Pasar sudah menjadi bagian yang menyatu serta memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya perekonomian. Keberadaan pasar menjadi wadah usaha bagi para pedagang kecil dan menengah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, kan biasanya kan sering kalau memenuhi kebutuhan keluarga atau membeli sayur kan biasanya harus ke pasar. Itu kan membutuhkan waktu dan uang dan juga tenaga. Jadi dalam masalah ini saya menciptakan aplikasi atau membuat aplikasi yaitu ShareTready, yang dimana ShareTready merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan sayuran dan bahan pokok lainnya. Jadi kita bisa berbelanja dari rumah tanpa harus ke pasar dan bisa melakukan hal-hal yang lain selama pesanan kita tiba atau seseorang yang kita beli tiba di rumah. Jadi saya juga melihat peluang yang dimana ShareTready ini dapat menghubungkan produsen sayuran langsung dengan konsumen melalui platform mereka. Nah, di sini ada di deskripsi produk, yaitu ShareTready adalah aplikasi belanja sayur online yang memungkinkan pengguna untuk berbelanja sayuran, buah, daging, bumbu, dan sembako secara online yang diambil dari petani langsung. Jadi ada beberapa fitur yang akan saya kembangkan. Yang pertama ada fitur pemetaan lokasi petani. Nah, fitur ini memungkinkan pelanggan dapat melihat lokasi petani atau produsen sayuran yang memasuk produk mereka. Ini dapat memberikan transparansi dan memungkinkan pelanggan untuk mendukung petani lokal. Terus fitur yang kedua, fitur pemetaan harga. Pemetaan harga merupakan fitur yang dimana nantinya para petani dapat mengetahui harga sayuran dan bahan pokok lainnya di pasaran. Jadi para petani bisa tahu tuh harga di pasaran seperti di kota berapa harganya. Terus fitur resep. Fitur resep ini menyediakan resep dan bahan-bahan yang bisa dibeli langsung melalui aplikasi. Nah, ini dapat membantu pelanggan atau konsumen dapat memilih produk dan memasak makanan yang lebih sehat dan lezat. Terus ada fitur pemantauan kualitas. Nah, fitur ini menyediakan pemantauan kualitas produk yang memungkinkan pelanggan untuk memberikan umpan balik tentang kualitas produk yang mereka terima, sehingga ShareTready atau aplikasi yang saya kembangkan dapat terus meningkatkan layanan mereka. Terus ada fitur pemetaan lahan. Fitur pemetaan lahan ini merupakan fitur di mana seseorang yang ingin menjual tanah dapat memanfaatkan fitur tersebut untuk menjual tanah, dan begitu juga sebaliknya di mana seseorang yang ingin mencari lahan dapat memanfaatkan fitur tersebut untuk mencari lahan yang diinginkan. Jadi dengan berbagai produk dan layanan yang ditawarkan oleh aplikasi Segari, memberikan kemudahan bagi para pengguna atau konsumen untuk memenuhi kebutuhan pangan secara online dengan kualitas premium dan pengalaman berbelanja secara menarik. Cukup sekian dari presentasi saya. Akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdur Rahman Adib dengan nomor absen 25 ingin mempresentasikan role model bisnis plan saya, yaitu chef.com. Chef.com adalah online marketplace yang menghubungkan juru masak rumahan lokal atau chef dengan pelanggan di komunitas mereka dan memperoleh penghasilan dengan menjual hidangan homemade. Chef di sini bisa bibi, nenek, imigran, pengungsi, ibu rumah tangga. Mereka mewakili negara-negara di seluruh dunia, dari Aljazair, Korea, India, hingga Venezuela.
Semua chef diharuskan lulus ujian sertifikasi keamanan pangan yang terakreditasi dan harus menjalani pemeriksaan kualitas pangan. Berikut journey dari chef.com. Chef.com didirikan tahun 2019 oleh Alvin Salehi dan Joey Gracia di San Francisco dengan tujuan menciptakan peluang ekonomi yang berarti bagi imigran dan pengungsi dengan memungkinkan mereka memasak dan menjual makanan homemade dari rumah. Pada tahun 2021, Chef.com berhasil mengumpulkan 20 juta dolar di pendanaan seri A. Chef.com beroperasi di 7 kota. Chef.com mengalami lonjakan transaksi di tengah pandemi COVID-19 seiring dengan banyaknya masyarakat yang melakukan karantina. Pada tahun 2023, Chef.com mengumumkan telah mengumpulkan dana senilai 73,5 juta dolar pada seri B. Chef.com beroperasi di 11 negara bagian plus Washington DC, menjangkau 70 juta orang, telah memfasilitasi penyajian sekitar 3 juta hidangan yang mempresentasikan hampir 100 negara, dan membantu chef yang 85% diantaranya adalah perempuan menghasilkan pendapatan bersih puluhan juta dolar. Sekarang Chef.com merupakan platform homemade food delivery nomor 1 di Amerika Serikat. Saat ini Chef.com terus melakukan ekspansi nasional yang dulunya hanya melayani daerah perkotaan. Nantinya Chef.com akan melayani daerah pinggiran kota dan pedesaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan proposal bisnis plan saya. Saya akan menciptakan Eatscape, yaitu platform pasar daring makanan rumahan untuk ibu rumah tangga. Eatscape dilatar belakangi oleh beberapa hal. Pertama, munculnya sistem pemesanan dan pengantaran makanan secara online melalui berbagai online marketplace. Di Indonesia sendiri, jasa pesan antar makanan secara daring tersebut setiap tahunnya diperkirakan tumbuh hingga mencapai 11,5%. Kategori penyumbang proporsi terbesar adalah kategori makanan dengan kontribusi sebesar 27,85%. Selain itu, Indonesia merajai pasar layanan online food delivery di Asia Tenggara pada 2023. Kedua, meningkatnya food online marketplace juga dibarengi dengan tingginya resiko keamanan pangan. Sebuah studi menjelaskan bahwa beberapa proses produksi industri makanan rumah tangga terdapat beberapa aspek yang tidak memenuhi syarat kebersihan, antara lain tidak menggunakan APD atau alat pelindung diri, pengolah makanan tidak menjaga kebersihan diri, menggaruk anggota tubuh, dan mengunyah makanan saat bekerja, yang meningkatkan kontaminasi bakteri E. coli. Selain isu keamanan pangan, sebagai negara dengan populasi muslim tertinggi, kepastian pembeli mendapatkan informasi kehalalan pangan juga menjadi tantangan untuk dipenuhi. Ketiga, banyak perempuan yang memimpin dan menghidupi keluarganya pada saat ini. Data BPS menunjukkan bahwa 12,72% kepala rumah tangga berjenis kelamin perempuan pada 2022. Persentase kepala rumah tangga perempuan lebih banyak di perkotaan pada 2022, yakni 13,37%. Berdasarkan latar belakang tersebut, saya ingin menciptakan sebuah platform pasar daring makanan rumahan yang dapat berkontribusi untuk menciptakan peluang ekonomi yang berarti bagi kepala rumah tangga perempuan bagi ibu rumah tangga, dan menjadikan mereka sebagai koki rumahan yang bersertifikat keamanan pangan BPOM dan halal MUI, yang memungkinkan mereka memasak dan menjual makanan rumahan yang sehat dan otentik dari rumah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riano Pansia Anisandri, absen 8. Di sini saya akan menjelaskan role model saya tentang Spotify. Pengertian Spotify. Spotify adalah layanan musik digital, podcast, dan video yang memberimu akses ke jutaan lagu dan konten lain dari kreator di seluruh dunia. Timeline Spotify 2006, Daniel Ek dan Martin Lawrence
Mattsson mendirikan Spotify di Swedia. 2008, Spotify diluncurkan secara resmi di Swedia, Finlandia, Norwegia, dan Inggris. Di tahun 2012, Spotify memperkenalkan layanan musik gratis didukung iklan. 2013, Spotify mencapai 24 juta pengguna aktif dan 6 juta pelanggan berlangganan. 2016, Spotify mencapai 100 juta pengguna aktif bulanan. 2019 sampai sekarang, Spotify mengakuisisi perusahaan podcast Gimlet Media dan Anchor untuk memperkuat penawarannya di bidang podcast dan menjadi platform musik paling populer sampai saat ini. Selanjutnya, fitur yang saya tambahkan untuk aplikasi yang saya buat nanti adalah video live streaming musik, supaya pengguna tidak cuma bisa mendengarkan lagunya, tapi bisa berinteraksi dengan si pencipta lagu tersebut. Selanjutnya ada proposal yang berisi latar belakang. Nama aplikasi yang saya buat adalah Melodify. Latar belakangnya pada tahun 1900-an, dengan perkembangan teknologi rekaman musik populer semakin memperoleh momentum, terutama dengan munculnya format seperti piringan hitam dan radio. Sejak itu, musik populer telah terus berkembang, memasuki era radio, era kaset pita, dan era CD. Dan pada tahun 2000-an, terutama setelah peluncuran iPhone pada tahun 2007, musik mulai tersedia secara digital di handphone. Layanan streaming musik seperti Spotify, Apple Music, dan platform lainnya menjadi populer di handphone, memberikan akses mudah dan fleksibel ke jutaan lagu hanya dengan beberapa ketukan. Dalam kehidupan yang serba sibuk dan penuh tekanan, banyak individu merasa kesulitan untuk menemukan waktu untuk bersantai dan menikmati momen hiburan, terutama di era pandemi global, di mana interaksi sosial terbatas. Kebutuhan akan hiburan yang dapat diakses dari jarak jauh semakin berkurang. Selain itu, banyaknya konten yang tersedia di berbagai platform dapat membentuk pengguna merasa kesusahan dalam memilih dan menemukan apa yang mereka sukai. Ini dapat mengakibatkan rasa frustasi dan ketidakpuasan terhadap pengalaman hiburan mereka. Deskripsi produk yang saya buat: Melodify adalah aplikasi serbaguna yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan hiburan audio modern dengan gabungan fitur musik, podcast, dan live streaming. Melodify memberikan pengguna akses tanpa batas ke berbagai konten hiburan dalam satu platform yang mudah digunakan. Fiturnya yang saya berikan adalah 1. Eksplorasi musik dan podcast yang luas. Melodify menawarkan akses ke berbagai genre musik dan topik podcast, memungkinkan pengguna untuk menemukan konten yang sesuai dengan minat mereka. Yang kedua adalah live streaming interaktif. Pengguna dapat menonton live streaming dan musisi favorit mereka, mendengarkan podcast secara langsung, atau bahkan berpartisipasi dalam sesi tanya jawab interaktif dengan pembuat konten. Yang ketiga ada personalisasi rekomendasi. Aplikasi ini menggunakan teknologi kecerdasan buatan untuk menganalisis preferensi pengguna dan memberikan rekomendasi yang disesuaikan. Yang keempat, fitur mode offline. Pengguna dapat mengunduh musik dan episode podcast untuk dinikmati secara offline, memastikan akses yang tak terbatas, bahkan tanpa koneksi internet. 5. Komunitas pengguna yang aktif. Melodify menyediakan fitur untuk berbagai playlist, untuk berbagi playlist dan podcast favorit, serta terhubung dengan komunitas penggemar yang memiliki minat serupa.
Dengan Melodify, kami berkomitmen untuk menyediakan pengalaman hiburan yang beragam, bermakna, dan mudah diakses bagi semua orang. Kami percaya bahwa dengan menyatukan musik, podcast, dan live streaming dalam satu platform yang berguna, kami dapat membantu pengguna menjelajahi dunia hiburan dengan lebih menyenangkan dan bermakna. Sekian dari proposal saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazar Ramadhani. Di sini saya akan mempresentasikan role model bisnis saya, yaitu Travelio. Travelio merupakan platform digital yang menyediakan solusi akomodasi bagi masyarakat Indonesia. Travelio menawarkan berbagai macam pilihan properti, mulai dari apartemen, rumah, hingga villa, yang dapat disewa secara harian, bulanan, bahkan tahunan. Nah, berikut ada timeline dari aplikasi Travelio. Pada tahun 2015, Travelio didirikan oleh Hendra Wijaya dan Kristi Jong sebagai layanan untuk memesan apartemen dan juga villa. Kemudian, pada tahun 2016, Travelio meluncurkan aplikasi mobile di Android dan juga iOS dan memperluas jangkauannya ke berbagai kota seperti Bandung, Solo, dan juga Semarang. Pada tahun 2018, Travelio menyediakan layanan baru, yaitu Travelio Home, yang berupa manajemen properti bagi para pemilik apartemen dan juga villa. Pada tahun 2020, Travelio meluncurkan layanan baru berupa layanan wisata dan aktivitas, dan juga layanan work from home yang menyediakan akomodasi untuk bekerja di rumah. Hingga kini, Travelio terus berkembang dan menjadi salah satu platform pemesanan akomodasi terdepan di Asia Tenggara. Bisnis plan yang saya buat ini berupa platform sewa kontrakan digital. Platform ini dirancang karena harga properti yang semakin meningkat, yang membuat memiliki rumah merupakan hal yang tidak terjangkau bagi beberapa kalangan. Selain itu, pertumbuhan populasi dan urbanisasi di kota-kota besar membuat padat penduduk. Nah, akibatnya permintaan akan tempat tinggal juga semakin melambung tinggi, termasuk permintaan akan kontrakan. Selain itu, kesulitan mencari kontrakan juga merupakan hal yang cukup sering terjadi bagi beberapa orang. Hal ini tuh terjadi karena kurangnya pengetahuan tentang suatu daerah, terus keterbatasan akses transportasi, dan minimnya informasi tentang daerah tersebut. Aplikasi kontrakan ini dirancang untuk memudahkan para pengguna dalam mencari tempat tinggal. Dengan menggunakan teknologi digital, platform ini sangat memudahkan para penyewa untuk mencari, meninjau, dan juga menyewa kontrakan secara mudah dimanapun dan kapanpun. Aplikasi ini juga memfasilitasi para pemilik properti untuk menyewakan unit-unit mereka kepada penyewa melalui platform digital secara lebih efisien, dan juga para pemilik properti dapat mengoptimalkan properti yang mereka miliki. Deskripsi singkat terkait kontrakin ini, kontrakin berupa sewa kontrakan digital yang nantinya akan menyediakan berbagai macam tipe kontrakan yang dapat disesuaikan dengan budget dan kebutuhan masing-masing para penyewa, mulai dari ukuran, tipe ruangan, fasilitas tambahan, dan juga fasilitas furnitur. Kontrakan ini menyediakan berbagai macam pilihan kontrakan di berbagai macam wilayah, nggak hanya di kota-kota besar saja. Selain itu, fitur-fitur yang disediakan aplikasi kontrakan ini berupa fitur yang mengarahkan rute untuk menuju lokasi kontrakan yang akan disewa oleh penyewa. Selain itu, ada room tour kontrakan dan juga jasa mengangkut barang ke lokasi kontrakan yang akan disewa. Untuk syarat dan ketentuan sewa kontrakan ini dilakukan secara transparan dan tertera pada deskripsi pilihan kontrakan yang ada di dalam kontrakan ini. Keamanan dan kenyamanan para penyewa juga menjadi salah satu hal yang prioritas dalam bisnis ini, sehingga bisa dipastikan bahwa kontrakan ini adalah platform yang aman bagi para penyewa. Tujuan dari kontrakan ini yang pertama menjadi pilihan utama bagi para penyewa dalam mencari kontrakan yang sesuai dengan kebutuhan dan budget mereka.
Kemudian menyediakan berbagai macam pilihan kontrakan yang berkualitas dan terpercaya di berbagai wilayah untuk memenuhi kebutuhan para penyewa. Terakhir, mengaplikasikan teknologi digital dalam proses pencarian, peninjauan, dan penyewaan kontrakan untuk meningkatkan kemudahan dan kenyamanan para pengguna. Sekian presentasi saya terkait bisnis plan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.